Zakaria. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Kemarin ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Islam dari program studi sistem informasi Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi yang pertama, menurut Ibu, budaya dan kebiasaan apa saja yang umum dilakukan masyarakat terkait dengan kepercayaan spiritual atau biasa disebut dengan syirik? Kalau misalnya kita lihat dari pengertian syirik dulu, ya, syirik itu kan suatu perbuatan yang meyakini adanya kekuatan selain Allah yang membuahkan sang pencipta yang subhanahu, dan bentuknya ini bisa dalam perbuatan, juga bisa dalam pikiran kita. Artinya kalau misalnya kita lihat dalam budaya kita sendiri, ada masyarakat yang mungkin masih mempercayai kekuatan-kekuatan magic dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi mereka mempercayai bahwa di suatu tempat ada penghuninya, kayak pohon yang rindang ada penghuninya, jadi kalau lewat situ harus izin dulu, seperti itu. Atau mungkin ada juga masyarakat yang meyakini bahwa segala sesuatunya ini atas usaha dia. Jadi kalau misalnya dia usaha, dia bekerja, itu atas usaha dia, prestasi-prestasi yang dicapainya, kemudian kerjaan, ya, dan juga hal-hal yang diperolehnya itu karena usaha dia tanpa melibatkan penciptanya Allah SWT. Ini juga sebenarnya termasuk hal-hal ya yang kalau misalnya kita telah lebih jauh syirik, ya, yang menduakan Allah. Kita meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin. Tidak ada campur tangan manusia secara sendiri. Tidak ada tangan Allah di balik itu semua. Baik yang terjadi itu kita anggap sesuatu yang membahagiakan atau sesuatu itu sebagai musibah. Kira-kira contoh pelaku syirik itu sendiri apa? Contohnya yaitu tadi, ya, menduakan Allah, ya, artinya mempercayai segala sesuatu di luar dari kepercayaan yang sudah dipahami bahwa Allah pencipta alam semesta, dan dia percaya bahwa ada kekuatan lain yang juga menciptakan alam ini. Dan yang kedua, contoh lainnya adalah ketika dia menganggap segala sesuatu itu atas usaha dia, itu juga dia bisa, artinya dia meniadakan atau menyampingkan Allah. Kemudian yang ketiga, dia mempercayai dukun dalam kehidupan sehari-hari, pintar, ya, sehingga sesuatu itu larinya ke dukun. Itu contoh-contoh perbuatan di masyarakat kita yang mungkin sampai sekarang masih ada, ya, kepercayaan seperti itu tadi. Apa dampak dari praktik syirik terhadap hidup? Pastinya akan membuat seseorang itu kalau misalnya kita lihat tidak optimis dalam menjalani kehidupan, ya, karena dia sangat tergantung pada sesuatu selain Allah tadi. Ketika sesuatu itu tidak memberikan manfaat untuknya, artinya tidak mampu mengatasi permasalahannya, maka biasanya dia akan menjadi putus asa, ya. Kemudian dia menganggap sesuatu itu sebagai hal yang tidak berguna dan seterusnya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa jadi dia tidak mempercayai Tuhan, ya, tidak, karena menganggap segala sesuatu itu atas usaha dia. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini bukan karena Allah, tapi mungkin atau karena Tuhannya, tapi karena hal-hal lain yang mungkin menjadi penyebab. Itu bisa jadi karena bencana, karena kondisi alam dan seterusnya. Padahal kondisi alam juga bisa demikian karena Allah SWT, gitu. Jadi itu yang selanjutnya adalah bisa jadi dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah dari perbuatan syirik ini. Kan perbuatan syirik itu menduakan Allah, dan perbuatan syirik ini merupakan dosa besar.
ya, tidak bisa diakui, mencari pembanding-pembanding selain Allah, menjadikan sesuatu sebagai tandingan-tandingan Allah itu sendiri. Itu mungkin. Menurut Ibu nih, sejauh mana pendidikan berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang bahayanya syirik? Sangat penting ya pendidikan untuk memberikan pencerahan, wawasan, dan juga informasi terkait syirik itu sendiri gitu, karena mungkin masih banyak masyarakat kita yang memahami syirik ini sebagai sesuatu yang turun-temurun di budaya mereka gitu, dan menganggap itu sebagai bukan sesuatu yang menduakan Allah seperti itu. Artinya pemahaman mereka mungkin selama ini hal yang biasa, hal-hal yang sebenarnya sudah turun-temurun dilakukan masyarakat misalnya kayak gitu. Karena ada adat istiadat yang mungkin masih dilakukan ya, ketika menebang pohon mereka melakukan ritual-ritual yang secara adat itu sangat diperlukan, tapi secara agama itu bertentangan dan termasuk perilaku syirik. Jadi pendidikan itu sangat penting. Pendidikan ini merupakan salah satu bentuk edukasi sebenarnya, memberikan pengetahuan ya, terkait dengan syirik, karena mungkin banyak masyarakat yang memahami yang penting tidak menduakan Tuhan gitu, tapi sikap dan perbuatannya banyak yang menduakan Tuhan tadi, tapi mereka nggak paham kalau ternyata itu bentuk yang menduakan Tuhan juga gitu. Melakukan sesuatu bukan karena Allah, seperti itu. Dan banyak contoh-contoh lain ya, pengobatan kedukun tadi. Jadi penting kalau menurut saya pendidikan sebagai salah satu sarana untuk memberikan pengetahuan, memberikan informasi yang utuh ya, menyeluruh, dan membuat masyarakat lebih paham lagi terkait dengan agamanya, khususnya syirik, sehingga mereka bisa meninggalkan praktek-praktek syirik yang mungkin selama ini mereka anggap itu bukan syirik, tapi merupakan sesuatu yang turun-temurun dari masyarakatnya. Lalu apa harapan Ibu untuk masyarakat dalam mengurangi praktik syirik untuk di masa depan? Yang pertama mungkin tadi itu ya, masyarakat ngaji lah, istilahnya mungkin kita bilangnya ngaji, tapi sebenarnya kan ngaji itu bentuk pengajian ya, pengajian. Jadi ada pengajian melalui kelompok masyarakat di masjid kah, atau majelis taklim, itu juga penting untuk bisa dilakukan. Ada yang penting, yang kedua adalah mereka mau belajar, karena yang namanya berpengajian ini kan berat ya bagi masyarakat tertentu, apalagi kalau mereka misalnya sibuk di luar. Jadi mereka memang harus merasakan atau menyadari kebutuhan untuk menuntut ilmu tadi ya, meskipun menuntut ilmunya ini di masjid, di pengajian, di majelis taklim dan seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa membuat masyarakat paham ya terkait dengan syirik itu sendiri, dan perlahan mereka meninggalkan perbuatan sikap ya, yang berhubungan dengan syirik tadi. Karena memang kalau dalam yang saya kalau nggak tahu katanya nggak apa-apa, tapi alasan tidak tahu itu tidak bisa kita tolerir kalau misalnya di sekitar kita banyak pengajian, banyak tempat-tempat untuk menuntut ilmu, tapi kita nggak mau terlibat gitu. Jadi alasan itu jadi tertolak ya, karena sebenarnya fasilitas untuk menuntut ilmu itu banyak. Kalau tidak bisa ke pengajian, kita bisa lihat di YouTube ya kan, situ kan juga banyak materi-materi akidah, materi-materi tentang tauhid yang membahas ya, salah satunya tentang syirik itu sendiri dalam berbagai macam aspek. Jadi tidak hanya satu aspek yang berhubungan dengan keimanan, tapi juga aspek-aspek lainnya. Kalau misalnya kita laksanakan terjadi pada Baik Bu, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Mungkin kita akhiri sampai di sini. baik.